capacity building dan pelatihan problem solving, serta decision making bagi pegawai Eselon 3 Kota Solok. Pegawai Eselon 3 Kota Solok mengikuti pelatihan capacity building dengan tema menjalin kerjasama efisien lintas instansi dalam mengejawantahkan visi misi kepala daerah. Acara yang diadakan di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kota Solok, ini diprakarsai oleh lembaga training Berlian Outbound dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Pelatihan ini dirancang khusus untuk memperkuat kapasitas para pejabat eselon dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Fokus utama dari pelatihan adalah pengembangan keterampilan kolaborasi antar instansi, di mana para peserta diajak untuk lebih memahami pentingnya sinergi dalam mencapai visi dan misi kepala daerah. Para peserta mengikuti berbagai sesi pelatihan, termasuk simulasi pemecahan masalah dan teknik pengambilan keputusan strategis. Melalui pendekatan interaktif, Berlian Outbound berhasil menciptakan suasana pelatihan yang dinamis dan penuh semangat. Mendorong setiap peserta untuk aktif berpartisipasi dan berbagi pengalaman. Kerjasama lintas instansi merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, pelatihan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pejabat memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan dan dalam mewujudkan visi kepala daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mewakili Bapak Wali Kota membuka kegiatan training, problem solving, dan decision making yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bekerja dengan Berlian Motivation dan Outbound. Kita punya harapan besar dengan pelaksanaan training ini, para pejabat administrator kita mampu menjadi orang-orang yang akan mengambil keputusan yang tepat sekaligus sebagai motivator di lingkungan mereka bekerja. Motivasi merupakan sebuah hal yang penting dalam lingkungan organisasi supaya semua perangkat yang ada di lingkungan mereka bekerja masing-masing terberdayakan dengan baik. Sekaligus pengambilan keputusan yang tepat dalam segala situasi dan dinamika lingkungan organisasi harus menjadi sebuah landasan cara berpikir dari pejabat administrator dengan bersama-sama memecahkan masalah, dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan training ini semua pejabat administrator kita mampu menjadi decision maker, mampu menjadi motivator di lingkungan bekerja masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kinerja pemerintahan di Kota Solok, serta menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan inovatif. Dengan adanya pelatihan ini, para pejabat eselon diharapkan mampu menerapkan strategi yang lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas mereka, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidal, Kepala BKPSDM Kota Solok. Dengan telah selesainya dilaksanakan training selfing social making yang diikuti oleh peserta dari pejabat administrator, apa harapan kita ke depannya adalah kita ingin pejabat administrator kita ini menjadi yang terbaik di tempat bekerja. Kemudian peka terhadap persoalan dan masalah yang ada di lingkungan mereka, sehingga mereka menjadi yang terbaik dan tepat mengambil suatu keputusan demi untuk kemajuan kota ke depannya. Demikian saja, terima kasih atas penyelenggaraan ini bagi kawan-kawan dari CP Berlian. Mudah-mudahan kerjasama ini tetap terjalin ke depannya. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut,
Bapak Bitel mengatakan bahwa kebersamaan yang terus dijalin hingga para pejabat administrator memiliki frekuensi dan suhu yang sama diharapkan mampu merealisasikan visi dan misi kepala daerah dalam mewujudkan Kota Solok unggul dalam berbagai bidang. Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Menurutnya, keterlibatan aktif dari semua elemen, termasuk sektor swasta dan komunitas, akan mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Kita harus bergerak bersama, tidak hanya di level pemerintahan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih proaktif mendukung program-program yang telah dicanangkan, ujarnya. Dengan demikian, harapannya Kota Solok dapat terus berkembang menjadi kota yang unggul tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Bapak Bitel menegaskan bahwa kerjasama yang solid antar berbagai pihak merupakan kunci keberhasilan dalam membangun Kota Solok yang berdaya saing tinggi. Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, ia optimistis bahwa visi kota unggul dapat terwujud, menjadikan Kota Solok sebagai contoh pembangunan berkelanjutan bagi daerah. Hebat! 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Berlian Motivation Honor Bond selama 2 hari ini membersamai pejabat administrator Eselon 3 Pemko Kota Solok. Selama 2 hari ini mengangkat tema tentang problem solving dan decision making. Dalam training 2 hari ini kita dari Berlian mencoba untuk menggali nilai-nilai kepemimpinan, di mana sosok pemimpin pejabat-pejabat administrator ini adalah middle manager di Pemko. Dalam artian peran-peran mereka sangat menentukan dalam ketercapaian target-target yang sudah ditetapkan. Middle manager ini memahami betul hal-hal yang teknis sampai ke lapisan bawah, karena memang mereka yang menguasai lapangan. Dan tim ini 45 orang ini mesti kuat baik secara personal maupun secara manajemen. Nilai-nilai kepemimpinan perlu diperkuat dalam bentuk game-game dan simulasi, sehingga dalam simulasi yang diberikan ini menggali nilai-nilai kepemimpinan itu. Di antaranya menjadikan potensi-potensi positif yang ada di bawahannya itu bukan sebagai sebuah kompetitor, akan tetapi itu sebagai sebuah energi yang bisa mereka berdayakan untuk melakukan percepatan. Kemudian bagaimana cara mengelola tim yang ada di bawah mereka sebagai sebuah potensi besar untuk bisa menyelaraskan program-program yang sudah ditetapkan. Ada nilai-nilai keteladanan, ada nilai-nilai saling menghargai, ada nilai-nilai visioner, ada nilai-nilai siap menanggung resiko. Kemudian ada nilai-nilai relationship, ada nilai-nilai strategik, ada nilai-nilai 10 nilai-nilai kepemimpinan itu kita coba gali lebih dalam lagi dalam training selama 2 hari ini. Dan alhamdulillah luar biasa, teman-teman dari pejabat administrator ini
mereka tenggelam dalam beberapa simulasi yang memang dibikin semenarik mungkin. Mereka terlibat penuh, mereka terlibat penuh secara emosi, secara pemikiran, secara naluri mereka, sehingga nilai-nilai itu tergali secara lebih dalam. Dan kami yakin nilai-nilai ini tidak hanya sekedar digali, akan tetapi ini memberikan bekas tersendiri untuk mereka. Dan subhanallah, dalam nilai-nilai itu juga ditanamkan kekuatan spiritual, karena kami yakin kalau seandainya hanya mengandalkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa dikuatkan dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritual, maka kita hanya terbatas, energi kita singkat, energi kita terbatas. Dan tetapi sandarkan kekuatan motivasi kerja dan kepemimpinan ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha abadi, yang maha memiliki, yang maha menguatkan, maka yakin kita akan punya energi yang lebih besar daripada umur kita. Maka salah satu nilai positif juga yang ingin kita kuatkan pada teman-teman serta adalah berikan sandaran pekerjaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha memberikan solusi. Ketika kita bersandar kepada manusia yang punya keterbatasan, ketika kita bersandar kepada jabatan dan itu kita juga punya keterbatasan, bersandar kepada materi dan itu juga punya keterbatasan, maka energi kita akan singkat. Tapi bersandarlah kepada Allah, maka energi ini akan menjadi jauh lebih banyak, energi ini akan jauh lebih besar, sehingga memang kita akan sangat lapang dada, kita akan sangat nyaman melalui proses-proses kerja ke depan. Kami yakin 45 orang ini adalah tim terbaik. 45 orang ini adalah tim handal, tim yang memang bisa diharapkan. Di tangan-tangan bapak-bapak, ibu-ibu inilah masa depan kota Solo, tempo kota Solo ini akan jauh lebih baik lagi. Insya Allah luar biasa, mudah-mudahan ke depan tim ini adalah tim yang bisa diandalkan, tim yang bisa diharapkan. Tinggal kita membuktikan bahwasannya tim ini bisa memberikan kontribusi terbaik. Di akhir sesi kita juga mencoba untuk melakukan sebuah kontemplasi untuk menguatkan komitmen setelah melakukan 2 hari training ini. Setelah itu kita mau ngapain? Kita mau berbuat apa? Nah, ini yang jauh lebih penting, karena memang kalau hanya sekedar teori kita pelajari tapi tanpa ada aksi, tanpa ada kontribusi yang jelas, tanpa ada aksi nyata, setelah ini tentu itu tidak terlalu jauh manfaatnya. Kami berharap bahwasannya 2 hari ini adalah memberikan kesan tersendiri, ada komitmen bersama yang kita bangun bahwasannya teman-teman akan memberikan kontribusi terbaiknya untuk jabatannya. Terima kasih luar biasa, sukses selalu untuk Pemkot Solo, luar biasa. Salam penghormatan untuk Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang luar biasa, yang tidak pernah lelahnya untuk membina para ASN ini. Tentu ini menjadi amal ibadah bagi kita semua, insya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih juga dari BKPSDM, terima kasih atas kerjasamanya dan kepercayaan kepada kami CV Berlian. Insya Allah Berlian siap untuk membersamai dalam event-event yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.